warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Syaban, Prodi Pendidikan Fisika NPM 24061240007. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang manajemen kepemimpinan yang digarisbawahi dengan judul manajemen peserta didik. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang ingin saya presentasikan. Untuk yang pertama, yaitu manajemen peserta didik. Kita harus mengetahui apa itu manajemen peserta didik, di mana manajemen peserta didik adalah seluruh proses pengelolaan siswa, mulai dari penerimaan, kemudian pengembangan, kemudian layanan, pembinaan, hingga pemutusan hubungan sekolah atau sampai lulus, dinyatakan kelulusan, yang dilakukan secara terencana, kemudian sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung proses pembelajaran. Tujuan akhirnya pada manajemen peserta didik yaitu adalah untuk menciptakan peserta didik yang berprestasi, berkarakter, kemudian terlayani dan berkembang secara optimal. Kemudian ada beberapa tujuan manajemen peserta didik, yaitu yang pertama, membantu sekolah mengetahui kondisi, karakter, dan kebutuhan siswa. Kemudian juga memberikan layanan pendidikan yang sesuai minat, bakat, dan kemampuan. Kemudian menyediakan pembinaan kedisiplinan dan pengembangan karakter. Kemudian juga mengatur administrasi siswa secara jelas dan tertib. Kemudian menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan aman. Dan yang terakhir, tujuan dari manajemen peserta didik yaitu membantu siswa mencapai perkembangan optimal secara akademik maupun non-akademik. Kemudian juga pada manajemen peserta didik di sini ada beberapa prinsip-prinsip yang mencakupi pada manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu demokratis, di mana demokratis ini yaitu perlakuan adil tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, kooperatif, yaitu melibatkan guru, wali kelas, BK, dan orang tua. Yang ketiga yaitu efisiensi, di mana efisiensi ini yaitu penggunaan sumber daya dengan tepat. Kemudian juga yang keempat, kontinuitas, yaitu pembinaan dilakukan secara terus-menerus terhadap peserta didik. Dan yang kelima yaitu kemanusiaan, yaitu dengan memperhatikan potensi dan perkembangan siswa atau perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu keterbukaan, di mana keterbukaan ini adalah data dan layanan diberikan secara terbuka untuk peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik ini meliputi beberapa hal. Yang pertama ada perencanaan peserta didik. Kegiatan perencanaan ini meliputi analisis kebutuhan, jumlah rombel, kemudian rasio guru dan siswa, kemudian perkiraan daya tampung kelas, kemudian persiapan administrasi penerimaan siswa. Tujuannya ada perencanaan ini yaitu menyesuaikan kapasitas sekolah dengan kebutuhan layanan siswa. Nah, yang kedua, ruang lingkup yang kedua yaitu PPDB, yang seperti kita sudah kenal, yaitu penerimaan peserta didik baru dengan beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada sosialisasi PPDB, kemudian pendaftaran, kemudian seleksi lah, dimulai dari seleksi nilai, kemudian tes akademik, zonasi atau prestasi. Kemudian langkah selanjutnya pengumuman, kemudian apabila sudah diumumkan dan dinyatakan lulus ada pendaftaran ulang, kemudian yang terakhir orientasi mahasiswa baru atau MPLS. Manajemen PPDB membantu sekolah menerima siswa yang sesuai kriteria dan kapasitas. Kemudian juga orientasi ruang lingkup selanjutnya yaitu orientasi dan penempatan dilakukan pada awal masuk sekolah pada tadi MPLS, kemudian pengisian biodata lengkap siswa, kemudian pengelompokan siswa ke dalam kelas untuk orientasi dan penempatan. Penempatan yang tepat membantu mengelola kelas agar pembelajaran lebih optimal.
Kemudian ruang lingkup selanjutnya yaitu pencatatan dan administrasi data siswa, meliputi buku induk siswa, buku koleper atau kartu pelajar, daftar hadir, rekap nilai, catatan BK, kemudian rekam prestasi siswa. Adanya administrasi data berfungsi sebagai dokumen legal dan bahan pengambilan keputusan. Kemudian ruang lingkup yang selanjutnya yaitu pembinaan kedisiplinan dan tata tertib, yaitu termasuk aturan kehadiran, kemudian pakaian dan identitas, kemudian perilaku siswa, kemudian ada sanksi dan reward, kemudian jam masuk dan pulang, dan tata tertib kelas dan di lingkungan sekolah lainnya. Disiplin ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan lebih aman. Kemudian yang ke ruang lingkup selanjutnya yaitu layanan BK, di mana layanan BK ini fokus pada konseling individual, konseling kelompok lah, kemudian bimbingan akademik, juga bimbingan karir, bimbingan sosial dan emosional, identifikasi masalah belajar. Tujuan dari adanya layanan BK ini mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Kemudian ada juga pengembangan minat, bakat, dan kreativitas dengan kegiatan meliputi seperti adanya ekstrakurikuler, kemudian adanya klub belajar, kemudian bakat khusus lah, atau ada juga kegiatan OSIS misalkan di sekolah-sekolah. Kemudian juga ruang lingkup selanjutnya yaitu pengelolaan kelas, termasuk dalam pengelolaan kelas itu misalnya pengaturan tempat duduk, penugasan kelas, iklim kelas yang kondusif, kemudian manajemen waktu, dan pengelolaan perilaku. Tujuannya agar memaksimalkan efektivitas belajar mengajar. Kemudian ruang lingkup selanjutnya itu penilaian dan laporan perkembangan peserta didik. Cakupannya yaitu meliputi penilaian akademik, penilaian sikap, keterampilan, dan hasil raport dan umpan balik atau hasil raport dari untuk peserta didik dan umpan balik untuk orang tua. Penilaian ini digunakan sebagai dasar perbaikan untuk proses belajar peserta didik. Kemudian yang ke ruang lingkup selanjutnya itu ada kelulusan, di mana tahapan kelulusan ini ada beberapa tahap, yaitu penilaian akhir, kemudian penentuan kelulusan, apakah lulus atau tidaknya, kemudian penerbitan ijazah, kemudian pelepasan siswa, dan ini merupakan tahap akhir dari siklus manajemen peserta didik. Tantangan dalam manajemen peserta didik itu ada beberapa hal, yaitu meliputi masalah kedisiplinan siswa biasanya, kemudian ketidaksesuaian minat dan jurusan, kemudian administrasi siswa yang kurang rapi, kemudian juga perbedaan karakter siswa yang sangat beragam, ada juga tantangannya masih banyak bullying dan masalah sosial, kemudian kurangnya dukungan dari orang tua, kemudian juga tantangan selanjutnya yaitu keterbatasan fasilitas layanan BK. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang manajemen peserta didik, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.